Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Petani Caping Gunung. Pada episode kali ini kita akan berbicara tentang memanfaatkan kekayaan alam kita yang kita miliki di sekitar kita. Kemarin kita sudah bicara tentang kalium dari serabut kelapa. Sekarang ini kita akan menggunakan sampah-sampah yang ada di tanah, yang ada di kebun, yang ada di sawah kita. Ini bagaimana gulma-gulma yang begitu subur dan sebagainya, apakah itu bisa dimanfaatkan enggak untuk pupuk? Nah, dan kegunaannya nanti untuk apa? Nah, ini kita akan berbincang dengan Mbah Punto. Assalamualaikum Mbah Punto. Waalaikumsalam Pak Jabir. Selamat siang Mbah Punto. Siang Pak Jabir. Nah, ini Mbah Punto ini kan selalu membersihkan gulma-gulma, dibabat, kemudian ini seperti ini setiap saat gulmanya tumbuh itu kemudian dibersihkan, kemudian dikeringkan, terus ada yang dibakar juga ya kadang-kadang Mbah. Nah, itu apa Mbah manfaatnya Mbah? Iya. Atau gimana kok ini nggak disemprot aja misalnya gitu loh Mbah? Iya Pak Jabir. Jadi perspektif orang beda-beda Pak Jabir. Ini perspektif saya ceritanya. Ya makanya ini kita tanya Mbak Punto. Jadi menurut saya kalau sampai disemprot itu eman-eman Pak Jabir. Gitu. Bolehlah kadang-kala boleh. Tapi sebenarnya banyak zat yang terkandung dari rumput yang ada di kita ini, apalagi ini musim penghujan ya. Iya. Mempertahankan pH itu kan menjadi hal yang sangat penting. Mempertahankan pH. Nah, ini kalau dibabati, dibersihin, itu nanti air hujan itu bisa langsung ke tanah. Meresap ya. Meresap. Yang kedua, ini rumputnya kalau udah kering ini, kalau dibakar, enzimnya dapat. Jadi enzim itu yang terkandung dalam rumputnya itu kita dapat. Gitu. Terus abunya itu menaikkan pH tanah, Pak Jabir. pH tanah, dari hasil pembakaran itu ya? Iya, dari hasil pembakaran. Jadi boleh pemirsa-pemirsa mendatangkan abu, boleh pakai dolomit, boleh. Tapi itu kan semua beli ya. Beli ya. Nah, padahal kita punya gitu loh maksudnya. Artinya dengan memberdayakan atau memanfaatkan yang tumbuh di sekitar tanaman aja itu bisa Pak ya? Bisa. Nah ini kita contohkan, kita kumpulkan yang agak kering sama basahan ini. Ya nanti. Ini kan habis dibabat ya Pak? Iya. Nanti kita coba untuk bakarnya. Om, ayo. Pak Jono coba Pak dipraktekkan membakarnya Pak. Membakar sampahnya untuk dijadikan pupuk. Tapi ada yang bilang kalau sudah dibakar itu sudah nggak organik lagi Mbak? Bukan sudah tidak organik, itu apa namanya? Jadi kalau suatu bahan dibakar itu enzimnya utuh, tapi bakterinya hilang gitu loh Pak Jabir. Ya? Gitu ya. Kan bakteri tidak hidup di api ya. Tapi enzim atau zat yang terkandung dari bahan yang kita bakar itu masih ya? Ya, contoh pupuk-pupuk granul yang beredar di pasaran itu dia tidak difermentasi, dia dibakar. Oh, gitu ya. Nah ini ya sebut saja dibakar seperti ini, sedikit terus sana sedikit, sana sedikit. Oh ya Mbak, asapnya Mbak. Asap harus pindah. Jadi ini memang ya Mbak, kalau sudah kering sengaja memang dibakar ya Mbak? Iya. Oh gitu ya, bukan dibiarkan sampai busuk sendiri ya? Kalau musim kemarau seperti itu Pak Jabir saya. Oh gitu. Ya kenapa? Kalau musim penghujan malah lebih cepat itu karena kena hujan. Gini maksudnya, kalau musim kemarau itu kan relatif pH tanah baik. Baik ya kalau kemarau ya. Jadi saya lebih suka dia membusuk dari hijauan. Oh dari asli ya? Asli ya, kayak gitu. Alasannya biar bakterinya makin banyak. Oh gitu ya. Nah kalau musim hujan ini sebenarnya bakterinya sudah banyak Pak Jabir karena kena air itu. Cuman jeleknya itu kan terkadang tanahnya pH-nya ngedrop. Rendah ya. Rendah.
Nah, abu ini fungsinya untuk menaikkan pH itu Pak Jabir. Oh gitu ya. Jadi tidak harus beli gitu loh. Ini semua sampah-sampah ini bisa Mbak. Jadi itu memiliki fungsi untuk menjaga pH itu. Bisa. Bahkan serabut kelapa itu kalau kita bakar maka kaliumnya utuh. Utuh Mbak. Kaliumnya utuh, hanya bakteri pengurek tidak bisa sebanyak waktu difermentasi pakai air kelapa gitu loh maksud saya. Oh gitu. Nah, kan ada yang bilang wah ini kalau dibakar udah hilang semua karena sudah kena api itu. Kena api. Ya, bakterinya apa namanya? Mikroorganismenya mati betul. Oh mikroorganisme ya. Tapi zat yang terkandung dalam rumput, ya tidak. Oh gitu ya. Iya, dia karbon kan. Nah, jadi karbon. Jadi nggak hilang ya. Nah ini kan kadang-kadang ada orang bilang waduh kalau sudah dibakar udah hilang itu. Tapi ini juga nanti bagi pemirsa nanti kadang bisa stereotip sih, bisa beda perspektif ya tidak apa-apa. Tapi ini yang intinya ini yang saya lakukan selama ini Pak Jabir. Oh gitu ya. Jadi tidak selama ini ternyata Mbak Punto sudah melakukan pemupukan dengan pola begini ternyata pengaruhnya bagus terhadap pH tanah ya Pak? Iya, pH tanah bagus. Karena ini kan kalau musim hujan ini kan ya Mbak, siang malam sering hujan itu kalau nggak ada upaya-upaya untuk mempertahankan pH kan mesti turun terus Mbak? Iya, makanya kita di episode-episode sebelumnya kan sudah untuk membuat nitrobakter. Nitrobakter juga sangat bagus untuk apa namanya ini? Musim hujan. Ya. Cuman terkadang memang kita mendapati tanah yang benar-benar ngedrop Pak Jabir. Iya, memang ngedrop ya. Contoh yang sebelah sana itu karena atasnya padi pakai pupuk kimia, tanahnya sering ngedrop. Nah, abu kayak gini itu sangat solusi. Bisa membantu, Mbak. Sangat membantu. Jadi kan apa namanya? Kita kadang-kadang kan belum tahu manfaatnya begini. Jadi seandainya dibakar pun kadang-kadang dibiarkan aja, nggak digunakan untuk apa ini diberikan ke sekitar tanaman agar pH-nya itu bisa stabil baik ya. Nah begini ini kira-kira penggunaannya gimana Mbak? Ini itu ada ya yang sudah jadi abu ya. Coba Mbak, kita tahu kita kesana bagaimana aja. Ini kan cara penggunaannya agar efektif juga ya. Nah, ini yang sudah jadi abu ya diambil saja Pak Jabir. Oh gitu ya. Nah kayak gitu aja udah. Oh gitu ya. Sebar-sebar aja ya. Sebar-sebar saja ini di cabai ya. Nah kayak gitu aja. Oh. Itu kalau tanah ini kan tanah musim hujan kan bisa kena hujan atau pagi bisa kena embun sampai basah itu bisa berproses sendiri ya. Iya. Nanti air basahan yang kena arang ini nanti dia membantu menaikkan pH Pak Jabir. Menaikkan pH ya. Jadi sehingga pH-nya tuh bagus. Tapi saya Mbak, ini kelihatannya punya pengalaman juga bahwa ketika bakaran abu ini atau bakaran apa saja ya, itu setelah lama di tanah itu kok tanahnya jadi gembur Mbak. Karena kalau pH-nya bagus itu kan ini Pak Jabir. Jadi gini, salah satu ciri-ciri tanah keras dan tanah lengket. Yeah. Itu salah satu ciri dari tanah pH-nya rendah. Rendah gitu. Nah, jadi di saat musim hujan lengket. Iya. Di saat musim kemarau keras. Itu pH-nya rendah. Lah di saat kena abu dia pH-nya netral. Jadi tanahnya itu bisa bagus gitu loh Pak Jabir. Gitu ya. Tidak. Jadi
Di saat hujan nanti dia tidak apa namanya, tidak lengket, tapi di saat musim kemarau juga dia tidak keras kayak gitu. Karena saya pernah suatu saat ini kan ya cangkul di sekitar tanaman itu ya. Ada yang tak kasih rabuk gini dari bakaran abu-abu ini, terus kemudian ada yang tidak. Kok yang sudah lama, ini sudah lama, mungkin musim hujan ini sampai musim hujan yang akan datang, itu tanah kalau dicangkul yang sudah dikasih abu itu kok mudah ya? Mudah, gembur itu, Pak. Iya. Kok anu ya, enak gitu ya, macolnya itu. Enak, cok kayak gitu. Cok itu langsung anu. Tapi kalau yang tidak kena sama sekali itu kan kadang kan seperti anu ya, apa ya? Yo lengket gitu ya. Kadang itu dipacol itu kan nggak bisa cerep gitu ya. Nah ini itu pengaruh juga Mbak terhadap tanah itu ya. Iya, karena itu kembali lagi kembali ke pH itu aja biar. Jadi di saat tanah itu ber-pH 5,5 lah, taruhlah ya sekitar 5,5 itu tanah sudah mulai enak nih. Gitu ya. Nah, tapi di saat tanah itu kok 4, ayo itu dipacol ya sayang. Wah itu kadang-kadang kan dipacol itu tangannya sudah rasa lelah itu kan nggak dapat itu ya, karena lengket, karena keras dan sebagainya. Jadi gini Mbak, jadi dengan pola seperti ini sebetulnya petani kita kan bisa hemat Mbak. Betul, hanya karena ya padahal ini kan tradisi lama ya, orang-orang tua lama itu kan kayak gini, cuman sudah terlalu banyak yang ditinggalkan gitu kan. Pak Jabir. Dulu kalau simbah-simbah kita itu kalau musim begini hujan itu kan dari rumah itu kan pada mikul ini rabuk ini, rabuk begini, abu-abu begini, dari yang itu tunggu, yang dibakar di musim kemarau atau apa kan dikumpulkan. Terus kalau musim begini kan berangkat sawah kan biasanya dipikul ya, terus disebar-sebar di tanaman itu. Itu betul. Memang ada manfaatnya ya Mbak? Iya, ya jiplak seperti ini Pak Jabir. Oh gitu, jadi nenek moyang kita sebetulnya juga tahu ya. Iya. Penggunaan ini Bapak ini. Iya. Ini bermanfaat terhadap tanah ya. Iya, sebenarnya ini teknik sudah sangat lama Pak Jabir. Hanya apa namanya, generasi sekarang ini sudah terlalu, meninggalkan, sudah terlalu gampang pakai dolomit kayak gitu. Yes, pokoknya efektif, efisien, bersih ya. Kayak gitu. Jadi luar biasa ini para kadang tani di seluruh Indonesia. Jadi kita bisa menghidupkan tanah, kita bisa menyuburkan tanah, dan juga menjaga pH-nya ini ternyata tidak harus membeli dari produk-produk yang pakai duit mahal ya. Betul. Dan di sini petani sangat bisa memanfaatkan ya, karena yang namanya rumput ini habis dipotong kan tumbuh lagi. Kadang-kadang dari pojok sana dipotong belum sampai pojok sini soalnya sudah tumbuh lagi. Nah itu tergantung perspektifnya Pak Jabir. Kalau perspektifnya itu gulma ya pusing ya. Tapi kalau perspektifnya adalah itu sumber pupuk gratis lah, itu ya malah kita seneng gitu ya. Wah ya ini kan kadang-kadang orang rumput itu kan beda-beda Mbak. Wah ini langsung semprot. Wah ini nggak bisa, ini harus segera dia matikan ya. Sehingga kebunnya itu bersih. Tapi kalau seperti Mbak Punto ini kan berarti walaupun tetap dibabat, tapi kan ya Mbak, tidak saya habiskan. Artinya ini ramah lingkungan ya Mbak ya. Iya betul. Jadi ini kan hanya dibersihkan saja. Asal tidak ganggu gitulah. Tidak ganggu tanaman, terus mungkin yang agak jauh-jauh dibiarkan seperti ini Pak ya. Nah ini kan. Tapi nanti ini tetap dibabat kalau sudah terlalu tinggi Pak. Oh iya, maksudnya kan ini kan perspektifnya kan perspektif tadi, karena Mbak Punto menganggap sebagai pupuk ya. Iya. Jadi tidak harus dimatikan secara massal kan. Betul. Nah ini kadang tani di seluruh Indonesia, jadi kita kadang-kadang punya pandangan ketika kebun-kebun kita itu subur dengan rumput-rumput, dengan tumbuh-tumbuhan, itu sudah pikiran kita bagaimana rumputnya dihabisin. Rumputnya dihabisin gitu kan. Padahal ternyata rumput bisa dimanfaatkan, bisa diolah menjadi pupuk organik yang bisa menyuburkan tanaman. Ini saya kira hal penting yang harus kita sadari, karena tidak semua yang kita anggap masalah itu benar-benar jadi masalah. Betul, ya, tapi bisa dirubah menjadi manfaat. Nah ini ya, karena terutama
rumput-rumput yang ada di kebun-kebun kita. Mudah-mudahan Kadang Tani di seluruh Indonesia kita bisa memanfaatkan kekayaan alam kita, kekayaan di sekitar tanaman kita, sehingga kita benar-benar petani ini tidak banyak mengeluarkan modal ya Mbak ya, untuk bertaninya, sehingga hasilnya nanti bisa dinikmati untuk peningkatan pendapatan dari kaum tani itu sendiri. Saya kira ini, terima kasih untuk sesi atau video kali ini. Sampai bertemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.